Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Arifti, NIM E1E019190, nomor absen 35, kelas 5E. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pembelajaran selama perkuliahan pertemuan 1 hingga pertemuan 8. Baik, selanjutnya langsung saja untuk materi pertama sesuai dengan soal nomor 1 terkait tentang materi tentang konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Dalam belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia di SD terdapat 3 tipe belajar. Yang pertama, belajar bahasa, yang kedua, belajar melalui bahasa, dan yang ketiga, belajar tentang bahasa. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu makna dari belajar bahasa. Makna dari belajar bahasa yaitu seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakannya. Selanjutnya yang kedua, makna dari belajar melalui bahasa. Makna dari belajar melalui bahasa yaitu seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu seperti matematika, IPA, sejarah, dan kewarganegaraan. Dan yang terakhir, makna dari belajar tentang bahasa, di mana makna dari belajar tentang bahasa ini yaitu seseorang yang mempelajari bahasa untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada suatu bahasa, kaidah bahasa, dan produk bahasa seperti sastra. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembahasan yang kedua sesuai dengan soal nomor 2 yaitu tentang prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Dalam konteks pembelajaran bahasa, terdapat beberapa prinsip pembelajaran bahasa yang diterapkan dalam kurikulum 2013. Di sini saya hanya akan menjelaskan 4 prinsip saja. Yang pertama, prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Adapun artinya yaitu pembelajaran yang mendorong siswa menjadi pembelajar yang aktif. Nah, pada awal pembelajaran guru tidak berusaha untuk memberitahu siswa, karena itu materi pembelajaran yang tidak disajikan dalam bentuk final. Pada awal pembelajaran guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa tersebut terhadap sesuatu fenomena atau fakta. Jika biasanya kegiatan pembelajaran dimulai dengan penyampaian informasi oleh guru, kegiatan pembelajaran dimulai dengan penyampaian informasi oleh guru sebagai sumber belajar. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini, kegiatan inti dimulai dari siswa mengamati fenomena atau fakta tertentu. Oleh karena itu, guru selalu memulai dengan menyajikan alat bantu pembelajaran untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa, dan alat bantu itulah yang diharapkan untuk dapat membantu guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan bertanya. Adapun prinsip yang kedua yaitu dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang artinya di sini yaitu dari yang awalnya hanya guru yang menjadi sumber belajar atau sumber informasi satu-satunya,
menjadi beraneka sumber belajar seperti internet, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Adapun prinsip yang ketiga dari pendekatan faktual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah, yang artinya belajar menggunakan berbasis teks, di mana dulunya siswa belajar menggunakan teks, namun sekarang sudah menggunakan pendekatan ilmiah. Selanjutnya kita akan beralih ke soal nomor 3, di mana membahas tentang pendekatan, model, dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia SD. Salah satu pendekatan pembelajaran bahasa yaitu pendekatan kontekstual, di mana guru diharapkan dapat mengajak siswa belajar sesuai konteks pembelajaran, diarahkan untuk mengaitkan materi pembelajaran guru guna memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan kontekstual terdapat beberapa komponen. Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, bertanya. Makna dari komponen ini adalah bertanya dalam pelajaran dipandang sebagai kegiatan untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, kegiatan bertanya merupakan penting dalam melakukan pembelajaran yang berbasis inquiry, yaitu menggali informasi, menginformasikan yang sudah diketahuinya, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahui. Adapun pelaksanaan dari komponen bertanya ini yaitu dengan cara mengembangkan sikap ingin tahu peserta didik dengan bertanya, yaitu berkaitan dengan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh guru dan siswa terkait materi yang dipelajari. Si komponen bertanya sehingga perlu diterapkan di SD, sehingga perlu dibiasakan di SD dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya, karena bertanya merupakan strategi utama pembelajaran yang produktif. Kegiatan bertanya ini perlu diterapkan agar guru tidak mendominasi kegiatan dalam proses belajar. Adapun yang kedua yaitu pemodelan atau modeling, di mana makna dari komponen ini yaitu pembelajaran dilakukan dengan menampilkan model yang bisa dilihat, dirasa, dan ditiru oleh siswa. Bentuk pelaksanaannya yaitu dengan cara menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Selanjutnya, ada apa urgensi dari komponen pemodelan sehingga perlu diterapkan dalam pembelajaran di SD. Pentingnya siswa mampu aktif dalam pembelajaran, kegiatan belajar tidak hanya monoton. Mendengarkan komponen yang ketiga yaitu penilaian sebenarnya atau assessment, di mana makna dari komponen ini adalah penilaian yang sebenarnya secara nyata. Komponen akan menilai kompetensi siswa secara nyata. Dan kontekstual, penilaian ditentukan pada proses pembelajaran, maka data dan informasi yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan sesuai pada saat melakukan proses pembelajaran. Bentuk pelaksanaan dari komponen ini yaitu melakukan penilaian yang autentik dari berbagai sumber. Dengan urgensi ini perlu dilakukan di SD, yaitu agar dapat menilai kinerja kemampuan siswa secara nyata yang meliputi ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan, bukan hanya dari ranah satu arah saja.
Kita akan beralih ke soal nomor 4, pembahasan nomor 4 terkait dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK dan tujuan pembelajaran. Tangan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran merupakan komponen penting. Keduanya merupakan bentuk perincian dari kompetensi dasar sebagai tujuan utama pembelajaran setiap jenjang kelas di SD. Dalam tabel kata kerja operasional terdapat dua komponen. Yang pertama yaitu low order thinking skill dan yang kedua yaitu high order thinking skill atau HOTS, di mana tingkatan yang pertama hingga ketiga atau dari C1 hingga C3 dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat rendah atau LOTS, sedangkan tingkat 4 hingga 6 atau C4 sampai C6 dikategorikan sebagai kemampuan tingkat tinggi atau HOTS. Selanjutnya, tulisan tujuan pembelajaran yang baik terhadap komponen A, B, C, D. Makna dari A, B, C, D merupakan singkatan yang sering diucapkan oleh guru dalam pembuatan perangkat pembelajaran atau RPP untuk memudahkan dalam penyebutan, di mana A yang merupakan audiens. Kata audiens dapat diartikan sebagai pendengar. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai audiens adalah siswa. Selanjutnya yang B merupakan singkatan dari behavior yang artinya sebagai suatu tingkah laku yang diharapkan dapat dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya yang C adalah singkatan dari kata condition. Dapat diartikan sebagai kondisi atau suatu keadaan dalam kegiatan pembelajaran. Yang dimaksud adalah keadaan peserta didik sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang D adalah singkatan dari degree, di mana kata dapat diartikan sebagai suatu target yang harus dicapai oleh peserta didik yang ditunjukkan dalam perilaku dari hasil belajar. Tujuan pembelajaran, pembagian berikutnya untuk tujuan pembelajaran. Adapun perhatikan kalimat berikut. Pembelajaran, siswa dapat menyebutkan langkah-langkah menulis pemulaan. Nah, pada tujuan pembelajaran ini dikatakan tidak tepat karena pada kalimat tersebut hanya terdapat bagian A, B, C saja dan tidak terdapat bagian D-nya. Jadi, penulisan pada kalimat tersebut salah. Adapun penulisan yang benar terkait dengan tujuan pembelajaran yaitu melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan langkah-langkah menulis dengan tepat. Nah, kata dengan tepat di sini merupakan kata yang mewakilkan huruf D atau degree. Selanjutnya yang terakhir, perhatikan tujuan pembelajaran yang kedua. Siswa dapat mempraktikkan langkah-langkah menulis pemulaan. Pada penulisan tujuan pembelajaran tersebut dikatakan kurang tepat karena di sana hanya terdapat bagian A, B, sedangkan bagian C dan D tidak ada. Adapun penulisan yang tepat yaitu dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mempraktikkan langkah-langkah menulis pemulaan dengan benar. Di mana mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mempraktikkan langkah-langkah menulis pemulaan dengan benar. Di mana mendengarkan penjelasan guru merupakan bagian C dan siswa merupakan bagian A. Mempraktekkan langkah-langkah merupakan bagian
D. Menulis pemula dengan benar merupakan bagian D. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.